Maka penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Surat penahanan Roy Suryo akhirnya telah dirilis. Jadi sudah dipastikan ya teman-teman, ini Roy Suryo bukan lagi tersangka tapi sekarang sudah jadi narapidana. Nah, surat penahanannya ini ternyata dikeluarkan setelah Roy Suryo kemarin diperiksa selama 12 jam lamanya. Walaupun ya ini Roy Suryo berusaha untuk menghindar dengan metode pura-pura sakit, bahkan ngaku sakit keras. Ini walaupun drama, penuh drama teman-teman, penahanan Roy Suryo itu cukup sulit, cukup susah karena backingnya ini orang di belakang Roy Suryo ternyata punya kuasa yang juga besar. Karena teman-teman harus sadar, teman-teman harus tahu, tidak mungkin Roy Suryo berdiri sendiri. Ada oknum besar di belakang yang memainkan drama perpolitikan di tanah air yang memang tidak mau kalau misalnya Pak Jokowi, Mas Gibran masih ada di panggung perpolitikan Indonesia. Karena mereka sendiri tahu, mereka sendiri sadar kapasitas Pak Jokowi itu sangat besar. Loyalis Pak Jokowi itu sangat banyak. Dan kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin Gibran suatu saat bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Kan itu menjadi sebuah mimpi buruk bagi mereka. Khususnya orang-orang yang mungkin membenci Pak Jokowi, tidak mau Pak Jokowi kembali berkuasa dengan jalan ya ini Mas Gibran yang nanti memimpin Indonesia. Nah teman-teman, hari ini kita bakal tengok informasi terkait surat penahanan Roy Suryo dan siapa saja yang akan menyusul. Apakah teroris juga bakal nyusul, Roy CS teman-teman juga bakal nyusul. Ini kita bakal saksikan dulu informasinya, kita bakal kaji bersama-sama. Tanpa panjang lebar, yuk teman-teman kita simak video selengkapnya. Setelah tahap penyelidikan, maka beberapa hari yang lalu kita sudah sampaikan tahap penyidikan sudah kita tingkatkan, penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian dalam tahap penyidikan, saudara Roy Suryo sudah kita lakukan beberapa kali pemeriksaan. Kemudian penetapan beliau sebagai tersangka juga sudah kita lakukan pada pemeriksaan sebelumnya. Namun di akhir pemeriksaan memang tidak dilakukan penahanan dengan alasan pertimbangan penyidik dan juga alasan yang disampaikan yang bersangkutan alasan kesehatan. Hari ini penyidik telah memanggil yang bersangkutan tadi siang mulai pukul 13.00 di Polda Metro Jaya sudah dilakukan pemeriksaan. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita dahului dulu dengan memeriksa kondisi kesehatannya oleh tim Dokes Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan dari tim Dokes Polda Metro Jaya disimpulkan bahwa yang bersangkutan sehat, jasmani maupun rohani, sehingga dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Saya tidak sampaikan apa yang menjadi materi pemeriksaan hari ini atau pertanyaannya, tetapi tentunya ini adalah melanjutkan keterangan yang diperlukan penyidik yang dianggap masih kurang. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari tadi siang, maka penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Tanpa amarah, tanpa kata-kata kasar, ia justru memilih menjawab dengan ucapan terima kasih. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dokter.
Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta, ujar Gibran, Jumat, 10 September 2025. Ucapan yang sederhana, tapi punya makna mendalam. Di balik kalimat itu, tersimpan pelajaran etika, kebijaksanaan, dan karakter seorang pemimpin sejati. Di saat orang lain berbuat biadab, ia membalas dengan budi pekerti. Di saat orang lain mencari sensasi, ia menampilkan empati. Di saat orang lain memancing amarah, Gibran membungkam mereka dengan ketenangan. Tindakan Roy Suryo dan kelompoknya sontak menuai kecaman dari berbagai kalangan. Salah satu suara keras datang dari Ketua DPD PSI Gunung Kidul, Danang Ardianta, Esfil, yang menyebut aksi itu bukan hanya tidak sopan, tapi sudah termasuk perbuatan biadab dan tidak beretika. Mengolok orang yang sudah meninggal, apalagi ibu seorang presiden, menunjukkan moralitas yang rusak, tegas Danang. Ia menilai, tindakan Roy CS bukan sekadar pelanggaran sosial, tapi juga penghinaan terhadap nilai-nilai budaya Jawa yang menjunjung tinggi sopan santun dan penghormatan terhadap leluhur. Makam adalah tempat suci dan private. Tak pantas dijadikan arena politik atau bahan olok-olok. Ini penghinaan terhadap kemanusiaan dan adat istiadat kita, lanjutnya. PSI Gunung Kidul pun merilis 3 poin tegas. Mengutuk keras tindakan amoral Roy Suryo, Tifa, dan rekan-rekannya. Mendesak aparat kepolisian untuk segera menahan mereka karena telah berstatus tersangka. Menegaskan bahwa makam keluarga adalah area privat yang tak boleh dijadikan panggung politik kebencian. Apa yang dilakukan Wapres Gibran sesungguhnya adalah tamparan telak tanpa harus mengeluarkan kata kasar. Ia tidak membalas fitnah dengan cacian, tidak meladeni penghinaan dengan amarah. Ia menjawab kebencian dengan sikap beradab dan kepala dingin. Sikap ini membuktikan, kebesaran seseorang bukan diukur dari seberapa keras dia membalas, tetapi seberapa kuat ia mampu menahan diri. Di saat lawan-lawan politik menebar kebencian, bahkan di atas makam orang tua, Gibran memilih tetap beradab. Ia tidak terjebak dalam permainan provokasi. Ia tidak menodai kesucian duka dengan kemarahan politik. Inilah perbedaan antara pemimpin sejati dan pencari sensasi. Apa yang dilakukan keluarga Jokowi, terutama Wapres Gibran Rakabuming Raka, menjadi contoh nyata bahwa politik tidak boleh mengorbankan adab dan kemanusiaan. Ketenangan Gibran bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dan keunggulan moral. Sementara di sisi lain, publik melihat dengan jelas siapa yang beradab dan siapa yang kehilangan nurani. Karena pada akhirnya yang membungkam kebiadaban bukan teriakan, tapi ketenangan yang berkelas. Di tengah gemuruh fitnah dan permainan politik kotor, Gibran Rakabuming Raka justru memperlihatkan sesuatu yang jarang dimiliki oleh politisi di negeri ini, kelas, kesabaran, dan ketulusan. Ia tahu betul dalam dunia politik hari ini, ada orang-orang yang rela menginjak harga diri orang lain demi sorotan kamera. Ada yang tega menyentuh tanah makam orang tua hanya demi memuaskan nafsu kebencian dan ego politik. Namun Gibran memilih jalan berbeda. Ia tidak marah. Ia tidak membalas dengan kata-kata kasar. Ia tidak ikut tenggelam dalam lumpur kebencian yang mereka ciptakan sendiri. Dengan satu kalimat lembut, terima kasih sudah berziarah dan mendoakan. Gibran menampar balik seluruh provokasi mereka tanpa harus menyentuh satupun dari mereka. Inilah bentuk kemenangan yang paling sunyi namun paling menusuk. Karena terkadang, diam yang tenang lebih memekakkan daripada ribut yang kosong. Keluarga Jokowi bukan keluarga baru dalam menghadapi fitnah dan hujatan. Selama 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi, mereka sudah terbiasa menjadi sasaran serangan politik yang seringkali di bawah batas kewajaran. Tapi dari dulu sikapnya sama, tenang, sabar, dan ikhlas. Ketika dihina, mereka tersenyum. Ketika difitnah, mereka bekerja. Dan ketika keluarga mereka diserang, mereka tetap menundukkan kepala. Bukan karena kalah, tapi karena paham bahwa mereka tak perlu menjatuhkan diri untuk melawan yang sudah jatuh moralnya. Itulah yang membuat publik kembali tertegun. Sikap Gibran bukan hanya membela keluarga, tapi juga menjaga martabat bangsa. Sebab dalam budaya Jawa, menghormati leluhur adalah bentuk penghormatan kepada kehidupan itu sendiri. Dan ketika ada yang berani melecehkannya, berarti ia telah menampar nilai-nilai budaya yang diwariskan ribuan tahun. Apa yang dilakukan Roy Suryo dan gerombolannya bukanlah bentuk kritik. Itu adalah aksi kebencian yang kehilangan arah dan adab. Mereka datang bukan untuk berziarah, tapi untuk mencari perhatian.
Mereka tidak membawa doa, tapi membawa kamera dan provokasi. Dalam video yang beredar di YouTube, mereka tertawa dan berkomentar di area makam, seolah tak ada batas kesopanan yang tersisa. Padahal di sana bersemayam sosok ibu dari seorang pemimpin bangsa. Sosok perempuan sederhana yang melahirkan dan membesarkan anaknya dengan nilai kerja keras dan keikhlasan. Nilai yang kini dihinakan oleh mereka yang tak tahu malu. Ya kan, kita sangat juga menjunjung tinggi adat istiadat Jawa, kejawen, Islam dan sebagainya. Makam itu sesuatu yang sakral, makam orang tua dan sebagainya. Roy Suryo datang ke situ, kita lihat dan di sosial media semua juga bisa lihat dengan bernarasi yang demikian. Maaf ini, karena saya juga masih punya semangat, Pak Budius, anak Sulung Mulyono, saya mengatakan bahwa Roy Suryo tidak beradab. Bahkan Roy Suryo, kau biadab. Saya katakan, Roy Suryo, kau biadab. Kau tidak beradab dan kau biadab. Karena sama-sama orang Jawa ya? Sama-sama orang Jawa, kita tahu. Kemarin kita tahu beritanya rame, Roy Suryo dan Tifa mengunjungi makam ini bukan keluarga Jokowi, makam ibunya. Ini orang jadi ada ibu lagi. Ya memang harus dibasmi ya. Watak culas itu nggak boleh tumbuh di luar budaya luhur bangsa kita. Bang Darmizal, gimana kita membaca manuver teroris ini, Bang? Nah, kemarin kita tahu beritanya rame, Roy Suryo dan Tifa mengunjungi makam keluarga Jokowi, makam ibunya, dan ya menarasikan bahwa ini bahwa Jokowi ini ibu tiri macam-macam gitu. Nah, ini gimana membaca manuver-manuver seperti ini yang ugal-ugalan menuduh, memfitnah Jokowi dan keluarga Jokowi dengan begitu leluasa ya dari Roy Suryo ini. Bang Darmizal, gimana kita membaca manuver teroris ini, Bang? Pertama, saya ini lagi geram dan marah sebetulnya. Makanya saya pakai baju merah membuktikan saya marah gitu ya. Sepatu pun merah. Sepatu merah. Oh, naksir saya ini sepatu. Ini harus di-shoot ini sepatunya. Ini nggak ada lagi jalan ini, harus rawe-rawe rantas ini. Ini orang ya memang harus dibasmi ya. Watak culas itu nggak boleh tumbuh di luar budaya luhur bangsa kita. Saya marah itu ketika dia mendatangi makam ibu, kalau saya manggilnya ibunda, Ibunda Hajah Sujiatmi Noto Miharjo. Ya, ini yang sangat mengejutkan dan sangat mengagetkan kita adalah betapa nekatnya Roy Suryo dan kelompoknya sampai mendatangi kuburan ibunda Pak Jokowi. Ya, monggo Bang. Ya, menurut saya kalau ditanya soal itu semakin menguatkan dugaan kita, dugaan banyak orang kalau Roy Suryo itu dan kawan-kawan memang sudah stres, mendekati sakit jiwa. Karena tapi terus terang aja Bang, saya itu kan cukup sering berinteraksi dengan Roy Suryo, cukup sering di media. Di acara non formal? Ya, pokoknya sering berkomunikasi, apalagi di debat-debat segala macam. Perbedaannya jauh sekali. Kalau sebelumnya dia masih terlihat ya ilmiahnya, intelektualnya masih kelihatan lah dalam membangun narasi segala macam. Sekarang sudah enggak Bang. Sekarang itu apalagi kalau kita debat itu dia cuma bisanya motong ketawa gitu. Yang semakin saya ngeliat kok ini agak aneh ya gitu. Makanya saya sesungguhnya jujur aja dalam hati saya mikir mudah-mudahan dia nggak benar-benar sakit gitu loh. Saya betul-betul khawatir karena begini ya, apapun itu ya dalam persoalan politik, apalagi sosial dan lain sebagainya gitu, jangan sampai juga mengganggu jiwanya lah, kan gitu ya. Dan ketika martabat seorang presiden diserang, itu berarti martabat bangsa juga diinjak. Bangsa yang besar tidak boleh diam melihat simbol kehormatannya dilecehkan. Dan rakyat tahu ada garis batas yang tak bisa dilampaui, garis yang disebut rasa hormat. Begitu video itu viral, komentar demi komentar membanjiri lini massa. Nada rakyat satu, geram. Orang seperti ini harus diajari hukum, bukan sekadar dibiarkan minta maaf.
Kalau makam keluarga presiden saja bisa mereka datangi seenaknya, bagaimana dengan rakyat biasa? Amarah publik bukan tanpa alasan, karena yang diserang bukan cuma Jokowi, tapi nilai-nilai dasar bangsa ini. Tata krama, kesopanan, dan rasa hormat pada leluhur. Warga Karanganyar pun ikut angkat suara. Mereka merasa wilayahnya dicoreng oleh perilaku tak pantas dari sekelompok orang luar yang datang hanya untuk mencari sensasi. Dan dari situlah muncul gelombang seruan agar Roy Suryo CS dijerat hukum. Bukan karena dendam politik, tapi demi menjaga martabat sosial dan hukum yang berlaku. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi lengkap terkait penahanan Roy Suryo, terkait surat penahanannya. Jadi yang jelas teman-teman, kita terus bakal dukung tim kepolisian untuk mengusut tuntas terkait ini kasus yang menerpa Roy Suryo. Berbagai elemen-elemen kelompok juga sudah melaporkan Roy Suryo ke polisi. Jadi kalau misalnya tidak tertangkap, maka jelas ada orang yang bermain. Ada kekuatan yang lebih besar dari kepolisian yang bisa membuat Roy Suryo ini tetap bebas, tetap bisa mengacak-ngacak perpolitikan jagat Indonesia. Nah teman-teman, punya pendapat lain nggak sih? Punya solusi lain nggak sih? Tolong tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.